Coba deh bayangin, istri Anda dijambret persis di depan mata Anda. Spontan Anda kejar pelakunya, dan dalam sekejap, kedua jambret itu tewas. Anda mungkin mikir Anda ini pahlawan, tapi tiba-tiba justru Anda yang diancam masuk penjara. Nah, ini bukan cerita film loh, ini kisah nyata Hogi Minaya, sebuah kasus yang benar-benar bikin kita semua mikir ulang soal keadilan. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini nih, yang jadi jantung dari semua drama yang bakal kita bahas. Sebenarnya, di mana sih batas antara membela diri sama main hakim sendiri? Yuk kita lihat gimana ceritanya sebuah aksi heroik bisa berubah 180 derajat jadi mimpi buruk hukum. Semuanya itu kejadiannya cepat banget, tanggal 26 April 2025. Jadi, insiden ini punya 3 babak kilat. Dimulai dengan penjambretan yang pastinya bikin kaget, langsung disusul sama pengejaran spontan yang penuh adrenalin, dan ditutup sama sebuah akhir yang tragis. 3 momen singkat, tapi dampaknya seumur hidup. Oke, kita mundur dulu ke bagian pertama, ke awal mula semuanya, keputusan sepersekian detik. Ini adalah momen di mana insting mengambil alih di tengah jalanan Sleman yang lagi rame. Jadi gini situasinya. Istri Hogi, Arsita, lagi naik motor. Tiba-tiba tasnya disambar orang. Dan Hogi kebetulan banget ada di mobil persis di belakangnya, ngelihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Nggak pakai mikir panjang, otomatis instingnya sebagai suami langsung keluar. Nah, yang menarik di sini adalah detail pengejarannya. Jadi Hogi ini nggak langsung main tabrak lari loh. Kata istrinya, dia coba buat nyenggol motor pelaku ke arah trotoar. Tujuannya apa? Supaya mereka berhenti. Dan ini dilakukan sampai 3 kali. Tapi ya itu, karena motornya ngebut, pelakunya jadi hilang kendali dan akhirnya nabrak tembok. Hasilnya, kedua tersangka RDA dan RS tewas di tempat. Dan disinilah plot twist-nya dimulai. Kita masuk ke bagian kedua. Dari pahlawan menjadi tersangka. Fokus hukumnya tiba-tiba bergeser. Bukan lagi soal kejahatan penjambretan, tapi soal kecelakaan yang terjadi sesudahnya. Coba deh lihat kontrasnya ini. Gila banget kan? Di satu sisi, apa yang Hogi lakuin itu murni buat ngelindungin istrinya. Tindakan yang kita semua anggap heroik. Tapi di sisi lain, polisi Sleman justru menetapkan dia sebagai tersangka. Tuduhannya, kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Gimana ceritanya coba? Jadi, ini dia poin krusialnya. Dasar hukum yang dipakai. Penting buat dicatat nih, Hogi itu nggak kena pasal pembunuhan, tapi justru kena pasal kecelakaan lalu lintas. Tepatnya pasal 310 ayat 4 dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini artinya, kasus ini dilihat murni sebagai laka lantas biasa. Seolah-olah nggak ada konteks penjambretan sebelumnya. Ancamannya juga bukan main-main loh. Lihat angka ini. 6 tahun penjara. Itu ancaman maksimal yang nungguin Hogi cuma karena dia berusaha melindungi istrinya. Selama kasusnya jalan, hidup Hogi jadi terbatas banget. Statusnya tahanan kota, dan yang lebih bikin kaget lagi, kakinya sampai dipasangi GPS tracker. Coba bayangin, korban kejahatan kok malah diperlakukan kayak penjahat kelas kapak. Tapi, netizen dan masyarakat nggak tinggal diam dong. Reaksi mereka ini yang memulai babak baru dalam cerita ini. Bagian ketiga, publik melawan. Begitu beritanya viral, kemarahan publik dan politisi mulai ngebalikin arah kasus ini. Nah, ini nih kalimat yang viral banget di medsos waktu itu. Sindiran yang nusuk banget. Sleman, kota ramah jambret. Kalimat ini kayaknya udah ngerangkum semua rasa marah dan gak percaya dari publik ke aparat, yang dinilai kok malah kayak ngebela penjahat. Dan suaranya nggak cuma di medsos, tapi sampai ke DPR. Habibur Rahman, yang waktu itu Ketua Komisi 3, ngasih kritik keras. Pernyataan dia jelas banget, Hogi itu nggak layak jadi tersangka. Nah, dari sini tekanan politik mulai kencang. Dan, ya, tekanan dari publik dan DPR ini akhirnya berhasil. Ini ngebawa kita ke puncak dramanya, di bagian 4. Kasus dihentikan. Akhirnya, ceritanya berbalik lagi. Keadilan nemuin jalannya sendiri. Nah, ini dia, ujung dari perjuangan hukum Hogi. Kejaksaan Negeri Sleman akhirnya resmi menghentikan kasusnya. Alasan resminya apa? Kasus ini ditutup demi kepentingan hukum. Ini kemenangan besar buat Hogi dan tentunya buat suara publik. Jadi, kalau kita rangkum, hasil akhirnya kayak gini. Pertama, tuntutan buat Hogi dihentikan. Kedua, kasus ini diselesain pakai mekanisme restoratif justice. Gampangnya, ini tuh pendekatan yang lebih fokus ke perdamaian dan pemulihan bukan cuma hukuman. Dan yang ketiga, ada konsekuensi serius buat pimpinan kepolisiannya.
Nah, ini bagian yang penting juga. Kapolres Sleman saat itu akhirnya dicopot dari jabatannya. Alasannya bukan cuma karena salah menetapkan tersangka, tapi karena cara mereka nangani kasus ini dianggap bikin gaduh di masyarakat dan nyoreng citra polisi. Ini bukti kalau dampak kasus Hogi ini gede banget. Oke, kasus hokinya emang udah kelar, tapi perdebatan yang disulutnya ini masih ada banget sampai sekarang. Ini membawa kita ke bagian terakhir dan ke pertanyaan yang paling fundamental. Sebenarnya, kapan sih pembelaan diri itu dianggap sah di mata hukum? Dan akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kasus Hogi ini nunjukin banget betapa tipisnya, setipis kertas, batas antara aksi heroik sama pelanggaran hukum. Ini bikin kita semua mikir. Coba bayangin kalau Anda ada di posisi Hogi, kira-kira apa yang bakal Anda lakuin? Dan yang lebih penting, apakah hukum bakal ada di pihak Anda? Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.